أناجي حبيبي ذكر الله كلامها واللؤلؤ دموعها ذكر الله كلامها واللؤلؤ دموعها إلى الله شوقها بنت الرسول فاطمة فاطمة يا فاطمة لك روحي يا فاطمة فاطمة يا فاطمة لك روحي يا فاطمة بضعة من النبوة بنت الرسول فاطمة بضعة من النبوة بنت الرسول فاطمة يا أهل المحشر اسمعوا أبصاركم أغمضوا يا أهل المحشر اسمعوا أبصاركم أغمضوا قدوة الحياء تقدم قدوة الحياء بنت الرسول فاطمة فاطمة يا فاطمة لك روحي يا فاطمة فاطمة يا فاطمة لك روحي يا فاطمة بضعة من النبوة بنت الرسول فاطمة بضعة من النبوة بنت الرسول فاطمة لأهل السماء تزهروا زهراء البدر ناظروا لأهل السماء تزهروا زهراء البدر ناظروا بريح الجنة متقبلا ونوينا في تعليمنا وتعليمنا حدثنا ومشينا في تعليمنا وتعليمنا يا رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bermula segala puji itu bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dan dengannya Allah Ta'ala kami minta pertolongan atas segala perkara dunia dan agama, dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala atas penghulu kami Nabi Muhammad yang kesudahan segala nabi, dan mudah-mudahan memberi rahmat Allah Ta'ala atas segala keluarganya dan sahabatnya sekalian, dan tiada daya mengekalkan maksiat, meninggalkan maksiat, dan tiada kuasa berbuat taat melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Arkanul Islam, arkanul Islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Arkanul Islam, segala rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, bermula segala rukun Islam itu 5. Syahadatu an la ilaha illallah, pertama menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Wa iqamus salah, dan keduanya mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, dan ketiga memberi zakat. Wa shaumi ramadan, dan keempat itu puasa bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kelima pergi haji oleh orang yang kuasa kepadanya berjalan. Arkanul imani sittatun: antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Segala rukun iman, bermula segala rukun iman itu sittatun, yaitu 6. Antumina billah, ya, latih sambil latih jadi tahu. Pertama, bahwa engkau percaya pada Allah, 1. Wa malaikatihi, dan kedua percaya kepada segala malaikat. Wa kutubihi, dan ketiga percaya pada sekalian kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan percaya, dan keempat percaya pada sekalian rasulnya. Wa bil yaumil akhir, dan kelima percaya pada hari kiamat. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan dengan kadar takdir, pada takdir Allah, khairihi baiknya, wa syarrihi buruknya, minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihkan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kisah bismillahirrahmanirrahim ini kalau di dalam Al-Quran itu di surah An-Naml, kebetulan di An-Naml, dan kemarin ulun jelaskan juga, tersebab kisahnya tuh surat apa, di surah An-Naml itu suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis. Ujar Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam mencari pangkalnya tuh, mencari burung hudhud, sampai kepada ayat Al-Quran wa husyira Sulaiman wa junudahu. Kalau ada Al-Quran tolong dibuka ayat keberapa itu tolong. Maka ketika dikumpulkan Nabi Sulaiman alaihissalam beserta junud, jamak daripada tentara-tentaranya, daripada jin dan manusia, tentaranya Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman alaihissalam itu memelihara jin, bukan, tapi pasukannya terdiri daripada jin dan manusia, termasuk binatang. Jadi binatang-binatang ini menurut keterangan daripada guru kami Ustadz Karim, alumni daripada Madrasah Darul Ulum Mekah Bahari itu, ujar Sidin, binatang-binatang itu ada raja-rajanya.
Nah, itu kata gitu. Jadi satu masing-masing raja binatang ini memimpin satu pasukan, termasuklah daripada raja burung. Memimpin segala burung. Jadi waktu Nabi Sulaiman alaihissalam itu berjalan, di atapnya itu diatapi oleh sayap burung. Sampai akhirnya terlihat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ada barisan burung ini tadi terlongkap atau ke dada. Ini baru cerita Bismillah. Baru cerita Bismillah. Lalu dipanggillah Malila Arahudhud. Kenapa kau kadang melihat burung Hudhud ini, bang, kemana? Lalu dicarilah Nabi Hudhud sampai akhirnya Nabi Hudhud ini dia datang. Jaganya Hikam, wahai Hudhud, kadang mengisahkan sebab musabab kenapa Hikam ini menghilang kada kelihatan. Maka Hikam disebeli dalam kisah surah An-Naml ini. Lalu burung Hudhud ini mengisahkan bagaimana ia dari ke negeri Sabah berjumpa dengan penduduk-penduduk kota negeri Sabah yang tidak menyembah Allah, dipimpin oleh binian menyembah matahari. Kalau menurut ahli mufassir itu namanya Balqis, tapi nama sebetulnya berdasarkan riwayat kitab Ar-Ra'isul Majalis namanya itu bukan Balqis. Namanya itu bukan Balqis. Lalu ujar Nabi Sulaiman, ikan bawalah dengan tulisanku, dengan suratku ini. Apa isi suratnya itu? Maka ujar Nabi Sulaiman menulis di dalam suratnya itu, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kali menulis Bismillah adalah Nabi Sulaiman. Ayat itu ayat Al-Quran menerangkan, bukan hadis, bukan riwayat, di dalam surah An-Naml. Apa aja Nabi Sulaiman? Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Makanya bila kita fadilah daripada ayat ini, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin, bilanya ini amaliyah hikmah bismillah nih. Bilanya kita tulis dengan jari telunjuk nih, mengecap ya bang, mengecap di satu kertas kosong, maka kita tulis itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin, sekadar isyarat. Jangan beliau itu bang menempel di kertas bernajis pulang. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin, baca selawat bang 3 kali. Baru kita menulis sih lamaran kerja ke, proposal ke, ya kan? Nah insya Allah bakal diterima. Salah satu fadail ayat ini tadi. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Allah ta'alu, antum atau ta'alu di sini jangan kalian merasa sombong. Kalian wahai penduduk Sabah. Kalau menurut ahli tafsir sebetulnya letaknya di mana penduduk Sabah atau istananya Ratu Balqis atau kerajaannya Ratu Balqis ini? Dari mulai kota Yaman nih sampai ke negeri Ethiopia, Afrika. Jadi mungkin agak model-modelnya nih Ratu Balqisnya agak macam negro-negro hitam-hitam manis tuh. Nah, kisahnya tuh sampai dipindahkan istana Ratu Balqis nih oleh wazir wali min auliyaillah, namanya Asy bin Bariyah. Itu ayat syar'iyah adwana asbatin ala syadai dalam bahasa Ibrani, atau dalam bahasa Arabnya ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Kalau menurut Syekh Nawawi Tanara Banten, Syekh Nawawi Tanara ini namanya Muhammad bin Umar An-Nawawi. Beliau mensyarahi kitab ini nih, ada di video. Nah, ini syarah daripada kitab Safinatun Najah. Nama syarahnya itu Kasyifatus saja. Dikarang oleh siapa? Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Kalau di dalam kitab Al-Jawi. Bukan orang Arab, tapi orang Banten situ. Ujarnya, nasabnya sampai kepada Rasulullah habaib. Pengarang kitab Marah Lubed atau Tafsir Munir, gelar Sidil Sayyidil Ulama Il-Hijaz, penghulu ulama Mekah tuh, iya Syekh Nawawi ini tadi. Seperguruan lawan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid tuh. Seperguruan dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di zamannya, berguru sidin kepada Syekh Syarif Muhammad Zaini Dahlan.
Siapa Haji Muhammad Zaini Dahlan ini? Keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama dan waliullah besar di zamannya. Jadi menurut Syekh Nawawi di dalam tafsir Munir, kayak apa Bang dipindahkannya Istana Ratu Balqis ini? Bukan dari atas, dari bawah. Dari bawah tanah. Nah, lalu bersujudlah Nabi pertama nih Ifrit, siapa dari kamu yang kawah mengapa memindahkan Istana Ratu Balqis? Ujar Ifrit, aku Bang. Sebelum pian berdiri dari singgasana itu sanggup aku memindahkannya. Lalu berdiri pulang disebut dalam surah An-Naml, Abdul min ibadina, salah seorang mufrad bentuknya satu hamba daripada hamba-hamba kami. Menurut ahli tafsir seberapa ahli mufassir mufakat nama Sidin itu Asib bin Barkhiyah. Jadi aku sanggup memindahkan Istana Ratu Balqis sebelum pian berkedip. Terkejut Nabi SAW. Ya kan ilmu Sidin ini ada wahid ini Bang. Nyaman kita pindahkan Monas segala macamnya. Rumah aja. Nah, pindah. Ujar sakit-sakit itu karena dikurang-kurangi lah. Ujar bukannya bukan istana Bang singgasana. Ada istana kalau mau itu. Sebangun-bangun seganal-ganalnya itu dipindahkan. Kalau cuma singgasana kan nggak usah pakai apa baca pakai Ifrit segala macam ini tadi. Ya pakai Gojek aja awang-awang kursi. Ini istana sebabnya. Nah lalu ketika sampai maka sujud dan Nabi Sulaiman, makanya terkenal dengan ucapan apa jadinya Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Nah disitulah kemarin nurun mengisahkan di majelis berbinian masalah tafsir. Nah teman lalu tambahi malam ini penasarannya itu kan sampai di situ aja sempat waktu kemarin. Karena sampai di situ kisahnya tuh. Nah waktu sebelum datang Nabi Sulaiman alaihissalam ini agak berkasus sedikit. Inilah yang bulik kalau kalian percaya omongan dulu. Kalau percaya omongan dulu ini bukan pandiran ulun. Tapi di dalam Al-Quran kalau tidak percaya juga boleh cek Al-Quran surah An-Naml. Inilah kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Asyik itu kalau buka Al-Quran itu lah. Nah, jadi sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam ini menerima kedatangan Ratu Balqis, dibangunlah satu kolam tuh, bukan diisi banyu, tapi dipanggillah jin-jin ini tadi. Kalau bahasa kita nih dimasukkan kristal alam atau bebatuan obsidian. Kalau istilah keren itu, jenis batu kristal alam, bentuknya bening. Jadi orang melihat dari atas tuh macam kaca kayak itu, kaca alam, namanya obsidian. Ya kawak melembutkan batu obsidian ini cuma buhan jin aja. Bukan Mariaban itu. Lalu dilembutkan, lalu dihampar dihampar di depan istana Ratu Balqis dihampar. Datang Ratu Balqis. Ujar Ratu Balqis, ini Bang persis benar dengan istana. Ujar Ratu Balqis. Ujar Nabi Sulaiman alaihissalam, bukan persis lagi, Bang pindahkan istana ikon ke sini. Nah, kenapa dipindahkan? Nah, pertanyaan tuh. Rupanya Nabi Sulaiman ini sudah mengeling-eling sudah. Ratu Balqis sudah ada perasaan sedikit, terserang sedikit. Kisahnya tuh. Lalu kenapa? Coba buka, adalah surah Al-Quran, buka surah An-Naml. Nanti takut yang serubah dengan mulut. Adalah coba yang ada HP Al-Quran, buka surah An-Naml. Agak di ayat terakhir. Nah jadi dihamparkan, dibuat jadi macam kristal tuh. Heran lah Ratu Balqis di depan sebelah sini. Nah sini macam lihat tuh macam istana, bukan macam lagi memang istana pian ya. Kenapa dibuat bebatuan obsidian nih? Ceritanya kayak ini. Bapak sebelum sudah dipindah ke Ratu Balqis atau sebelum Nabi Sulaiman ini berpandir bunga sekali Ratu Balqis ini lah, dilihat dari jauh.
bungas orang nih. Bungas dia. Lalu berpanditlah, ada Quran. Lalu berpanditlah Ifrit memberitahu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Nabi Allah Sulaiman, ini Balqis setengah manusia setengah jin. Badannya manusia tapi berkaki kuda. Jadi bujur gak kayak itu. Nah kita buktikan sama-sama kalau kayak itu. Rupanya buhan jin ini takut bilanya menjadi istri Nabi Sulaiman atau Balqis nih. Lalu dipandirkanlah setengah manusia setengah jin berkaki kuda. Kita buktikan, bang, ya membuktikannya nih. Nah, kita rubah halaman bersih dengan bebatuan, dengan kaca, seolah-olah dilihati macam air. Ada tuh. Jadi kita buatin apa? Kolam air dari kaca, kolam kaca. Ini di dalam ayat Al-Quran 42 datang ini Nabi Balqis. Falam maja'at gila hakadha arsyuki. Ayat Al-Quran An-Naml ayat 42. Alhamdulillah sudah tua jadi kurang hafal. Hakadha arsyuki. Ayat Al-Quran surah An-Naml ayat 42. Apakah seperti itu kak wahai Ratu Balqis? Arsyuki itu muannas buat binian. Seperti itukah istana ikan? Qala ka'anna huwa wa utina ilma min qabliha wa kunna muslimin. Qalat ka'anna. Iya bang, kayaknya dia. Bukan kayaknya karena ada. Kilalaha, maka dikatakan kepada siapa? Terpelengak-pelengok Ratu Balqis, maka dikatakan kilalaha. Ya kalau ayat 43, kilalaha udkhulis saraha. Udkhuli ayat 6 ayat 44. Udkhuli wahai Ratu Balqis, masuklah kepada istana. Falamma ra'athu hasibtahu lujjan. Waktu mau masuk kaki Siti ini ke kolam ini tadi yang dibuat dari batu obsidian, yang dibuat dari kaca, disangka Siti air kaca ini tadi disangka Siti air. Kemudian Al-Quran bukan ulun lah, Al-Quran ulun baca wakasyafat angsakiha. Maka kasyafat karena mau masuk ke air ini adalah kaki yang punya kaki sampai ke betis macam ke begamis tuh. Wa kasyafat an saqiha, maka diangkat sidin kaki itu sampai batas betis. Udah betis sidin gini kelihatan. Berarti disengaja kan? Tidak. Wa kasyafat an saqiha qala innahu sarhamu marradun min qawarir. Wa kasyafat an saqiha, Nabi Sulaiman itu jin-jin itu sengaja membuat di kolam itu dari kaca supaya terjadi apa yang dikatakan di dalam Al-Quran wa kasyafat an saqiha. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau jadi laki-laki yang gendit nih normal kok. Yang kadang normal nih keluar dari syariat. Iya lah. Yang beginian kok bisa jadi ulang juga nih kan. Lakian kan, laki-lakian kan. Kisah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ini kan kadang membaca aja. Coba kan hitung jumlah huruf alhamdulillah ada berapa? Kawalah kan itu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Hah? Makanya kata ulama mufassir kalimat alhamdulillah itu melambangkan sholat 5 waktu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, lillahi bagi Allah.
Rabbun di sini bermakna khaliqun. Kalau kita ngomongkan alhamdulillahi rabbil alamin, perhatikan. Makanya kalau perasaan lagi nyaman, bang, mesti perasaan kenyaman berdahulu, baru terkeluaran ilmunya nih. Kalau usang nggak ada keluar rasanya jadi otak. Karena mau keluar ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, maka segala puji bagi Allah. Rabbun di situ khaliqun. Rabbun di situ artinya khaliqun. Maka kaitannya itu malaikat munkar wa nakir di dalam kubur itu menakuni kita dengan kalimat Rabbun. Itu menyatakan bahwa bukan cuma orang muslim aja ditakuni man rabbuka, bukan. Orang kafir juga pertanyaannya seperti itu juga. Dengan kalimat Rabbun, man rabbuka. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah, bahasa Arabnya kan luas. La ilaha illallah, la tiada ilaha Tuhan. Tapi beda makna itu. Beda maknanya. Kalau Rabbun Tuhan yang menciptakan, kalau ilahun Tuhan yang disembah. Maka bila si malaikat munkar wa nakir bertakun dengan kalimat ilah, man ilahuka, maka seketika itu malaikat munkar wa nakir jadi kafir. Nah, makanya perhatikan. Kenapa kayak itu? Kenapa dipakai kalimat Rabbun? Artinya Tuhan yang menciptakan engkau. Jadi kalau dikedita di hadapan ma'ani, malaikat munkar wa nakir bertakun dengan kita, man rabbuka, siapa Tuhan yang engkau anggap sebagai Tuhan penciptamu? Siapa? Menurut pendapat ikam, bukan menurut hak yang sebujurnya. Tapi kalau kita bertakun, boleh dia menjawabkan orang kafir tuh. Oh, jamnya nih tadi Mariapan kah siapakah? Ya Tuhannya, bukan Tuhan ini. Tapi begitu kalau ditanya man ilahuka, itu cuma satu aja jawabannya. Nah, ngerti lah. Cuma satu aja. Mestinya yang benar jawaban itu cuma satu aja. Allah. Masalahnya ini kenapa pulang malaikat bertakun? Ikam nggak tahu Tuhan ikam nggak? Langsung terkafir pada saat itu juga. Jadi kalimat itu beda bahasa Arab itu. Jadi al-alamin 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Betul? Pian berpandir 7 lapis langit, tahu kisahnya tuh. Maksud langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Tapi kalau bumi kan di mana 7 lapisnya? Bumi. Nah, ini belum kasih tahu ilmunya. Dia belum kasih tahu. Alam manusia kalau mendatar, horizontal kah vertikal? Horizontal. Begini horizontal. Di mana rumah Budi? Ya kan justru di sana aja. Ya kan? Di mana rumah si Iwan? Di situ. Ya. Di mana rumah Haji Mahmud? Nah di sini. Gitu. Di situ. Haji Mahmud di mana? Itu rumahnya. Ya kan? Kalau di situ kadang mungkin, kecuali kalau bertingkat. Kadang mungkin di mana Haji Mahmud? Di atas ya. Karena dunia kita mendatar horizontal. Kalau dunia jin bang, nah beda dunia jin. Vertikal. Kalau dunia manusia horizon, di mana? Sebelah sini, sebelah situ. Horizontal. Tapi begitu dunianya jin, di mana Pak? Itu. Sini, berputaran itu. Piringannya itu. Ya, apa ini kadang bingung, kisah lucu ke kadang-kadang ketawa-ketawa.
Lagi semangat ini. Yang ketawa, orang ketawa, banyak ketawa. Nah kayak ini kan, ini dunia manusia horizontal. Nah dunia jin ini, dunia jin ini yang mau bertakun dengan Bahanuka, dengan Wali 9 dengan Sunan Kalijaga apa ujar bian, hukum pasti tingkatan alam jin ini 7 kerajaan jin. Misal kerajaan Nyi Roro Kidul misalnya ini kan masuk kerajaan mana dia nih? Kerajaan air. Nah, untuk lebih lanjut itu ada cuma keterangannya dalam kitab Ajaibul Makhluqat Imam Zakaria Al-Ansori. Situ aja adanya. Nah itu masalahnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya, nah, kalau kita lihat diperhatikan berapa sebetulnya benua terbesar di dunia? 7. Berapa lautan terbesar di dunia? 7. Aneh ini. Itu adalah rahasianya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kan ada ini baru alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in, dan dengannya, yakni kemana? Nah ini domir itu. Wabihi itu kemana? Kalau dalam terjemahan apa ajarnya itu? Coba baca. Ini cara membaca kitab dengan ilmu nahu. Wabihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Kalau melihat di kitab itu, dan dengan Allah kami minta pertolongan. Cuman kalau dia omongkan dan dengan Allah yang mana? Allahu Rabbul Alamin tadi. Allah Tuhan seluruh semesta alam tadi. Makanya kita minta pertolongan. Jadi kisah Syekh Abdullah As'ad Al-Jafi qaddasallahu sirrahu dalam kitab beliau Raudhur Rayyahin. Ini kan sudah dasar dengan membaca tadi, pian sudah tahu yang mana namanya rukun Islam. Kan sudah tahu tadi sudah dibacakan, nanti kita ulangi lagi. Ulun terangkan panjang lebar. Kalau ulun syarahkan, sebenarnya tergantung pensyarahan ulun. Kalau ulun menyerahkan bisa 1 minggu kan atau untung ini topnya. Betul. Jadi wabihi nasta'in. Jadi dikisahkan mengenai kalimat nasta'in dalam surah Al-Fatihah, kan? Al-Fatihah. Perhatikan. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang tidak. Ada juga mengatakan amin itu termasuk daripada surah Al-Fatihah, tapi ada yang mengatakan tidak ada. Ini salah satu sedikit daripada rahasia surah Al-Fatihah. Ulun pandai ulun kasih tahu. Di surah Al-Fatihah itu ada 3 surah, 3 ayat. Ada 3 ayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 ayat bagi Allah Subhanahu wa taala. 1 ayat antara Allah dengan makhluk. 3 ayat untuk makhluk, untuk hamba Allah. 3 ayat bagi Allah. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Malik maksud segala puji bagi Allah Tuhan seluruh semesta, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Siapa Maha pengasih lagi Maha penyayang? Allah. Malik Yaumiddin, raja kemudian siapa? Raja kemudian Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kami menyembah dan kepadanya kami meminta pertolongan. Itu ayat antara Allah dengan hambanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan posisinya di tengah. Jadi begini, kalau di dalam sholat itu nador, ini nador, arti sudah tahu, cuma nador. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu membacanya mesti dengan rasa syukur. Lihat masih bernapas, penghidup sholat nih bang.
Yalah, walaupun bungul hilang itu pulang. Tapi alhamdulillah masih bernafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sudah kita memuji Allah, kita bersyukur atas seluruh nikmatnya, kita mengucapi menadurkan Allah ini tadi dengan kekasih sayangnya Allah. Kayak apa kasihnya Allah dengan diam? Kayak apa cara nadur ini? Diingatin nikmat hari itu kah atau sebelum hari itu kah? Pian ini tadi mendapatkan rezeki kah? Bertemu siapakah? Kayak itu kan? Diingati. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu cara matlaknya kalau Al-Quran. Baru bisa hidup. Maliki Yaumiddin. Nah, pemilik hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah dengan segala kekurangan kami. Kata kawa kami ini masih ada syahwat, masih ada nafsu, makanya kami minta pertolongan. Itu kan. Nah selanjutnya itu doa berataan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, bingung pikiran usang apa kayak itu mesti dihidupkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka, bubuhan para nabi, dan pengikutnya para nabi. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan orang-orang yang Kau murkai, siapa? Yahudi. Waladhdallin. Bukan orang-orang yang Engkau sesatkan, siapa? Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena sudah dilaknat Allah Yahudi. Tapi ingat itu bukan Bani Israel, lain kalau Bani Israel. Jadi kata semuanya Bani Israel itu Yahudi kata. Bani Israel dicatat, kalau biar nanti catatan makanya di buku masing-masing bisa catat. Bani Israel maksudnya anak-anak daripada Nabi Yakub, 12 suku. Makanya Nabi Musa itu membelah laut, bukan sebaris, dia terbelah 12 barisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 laut merah. Kenapa bisa 12 itu? 12 suku Bani Israel. Nah salah satu suku ini tadi Yahuda. Yahuda inilah yang menginginkan yang memasukkan Nabi Yusuf ke sumur Hazan namanya. Maka karena Yahuda ini tadi memasukkan berniat membunuh Nabi Yusuf, maka keturunan Yahuda inilah pengikut iblis laknatullah dari golongan Bani Israil itu. Sampai wahai ini tadi. Nah, lalu siapa sebujurnya Bani Israil ini tadi? Nah, keturunan Nabi Yusuf itulah, dari keturunan Nabi Yusuf inilah keluar para nabi Bani Israil itu. Nabi Musa, ya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Ini keturunan Bani Israil dari sebelah Nabi Yusuf ini tadi. Itu kisahnya itu. Sesudah Nabi Yusuf, periodik zaman Nabi Musa tuh ada Nabi Samson. Ayo Samson itu Nabi. Yang Nabi. Banyak lagi bagi Samson, gak untung, waduh, ini kitab ini. Udah cisakan buat esok aja bang. Nah, mengenai kalimat, ingati, mengenai kalimat rahasia kehebatan iya karena utuh iya karena nasta'in ini dikisahkan oleh Syekh Abdullah As-Saqaliyafi dalam kitab Rawdatul Rayyahin. Adalah seorang wali Allah besar, namanya itu Malik bin Dinar. Wali Allah besar. Cuman zaman itu belum ada handphone, belum ada internet. Kalau pian bang pengen tahu Habib Rapid, mau mencari sama Mbah Google, keluar gambar ulun seberata. No ini Habib Rapid nih lah. Oh kesini keluar seberataan. Belum ketemu dengan ulun, sudah kenal berdahulu. Ulun terbingung-bingung. Ulun nih, ini minta doa ke pian, sudah lama menunggu pian. Nah, ikam tahu dari mana?
Rupanya di internet ini tadi. Ulun sering bang melihat di minim apa mengikuti taklim kian gimana mengikuti internet. Nah ini zaman lain nih, gambar dia bisa terbang dikirim. Nah kalau zaman Malik bin Dinar wali-wali bahari belum ada. Jadi orang ini terkenal Malik bin Dinar, nama Sayyidin aja muhanya kayak apa kada tahu. Orang tuh kayak apa Malik bin Dinar, Imam Al-Ghazali misalnya bahari itu bukan seluruh dunia tahu nama aja muha kada tahu. Nah Malik bin Dinar diikuti waliullah lagi nama Sayyidin Sirri As-Sagati. Waliullah ya. Nama beliau ini Sri Mughallis As-Sagati. Seluruh sanad torigo ilmu itu bersanad semua kepada Sri As-Sagati. Waliullah besar. Sri As-Sagati sezaman dengan Malik bin Dinar, mengikuti Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini entah pura-pura kada tahu kayak apa ke waliullah besar. Naiklah ke kapal, diikuti Sri As-Sagati. Pengen tahu perjalanan Malik bin Dinar itu tadi. Kayak apakah keramatnya sehari-hari ini ada kejadian apakah kepengennya itu kan? Dilihat dari jauh aja masuk ke kapal juga. Dilihat aja dari jauh. Nah, dilihat Malik bin Dinar ini teguring. Zaman itu kan orang menagih kapal nih, menagih langsung ongkos nggak perlu kapal. Kata orang itu kan, kapal pinisi, kapal kayu. Mana ada kapal besi. Jadi dilihat oleh Sri As-Sagati dari jauh. Menurut riwayat Asyiatullah Hasan Al-Jabi Qaddasallahu sirrahu. Kitab Rawdah Rayyahin. Dilihat lalu datanglah orang kagak dikenal mencopet uangnya Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Bujur gak tuh? Dia ceritanya nih, wali dicopet orang. Jadi kalau kita cuntan orang, jangan lari. Wali juga dicuntan orang juga, dicopet orang. Kita sudah awas. Dicuntan orang duit sendiri lagi goreng. Nah, jarak pencopet. Nah, karena dibantunya di sini As-Sagati. Dilihat aja dari jauh kayak apa. Kamu kelanjutan kejadian ini keluarga kan ada orang masih di. Terbangun Malik bin Dinar gara-gara orang menagih. Saya Pak Malik bin Dinar. Namanya kan nama hebat, cuma orang nggak ada tahu siapa Malik bin Dinar. Orang macam berkelandangan apa gitu orang itu mau ngaji pasar. Mang. Jadi kan kada berpanggil guru ke apakah ada. Mang, mana ongkos aja? Ongkos kapal, mana? Nah, balang bikin baru bangun. Mana duit kuning? Aku tadi bawa duit, Pak. Ujar wali nih, jujur ngomong. Aku tadi bawa duit, cuma hilang bang ini ya. Kalau sempat kasyap lagi, baru bangun melak mata. Aku tadi bawa obat orang bang ini, mungkin dicuntan orang nih. Kayak apalah ini, bingung Malik bin Dinar menjawab di dalam kitab tuh. Mana kurang ngajar, mengikam ini menipu aku, bujur ikan nih. Ujar tukang tagih tadi. Jadi betakun tukang tagih ini kayak apa? Orang ini bang kita apa? Kalau kurang ngajar, bukan dia menipu, bujur. Bikinnya kita bungul bang. Kisah Malik bin Dinar dan kita Rawdah Rayyahin. Cuman ini kan versi Banjar, aslinya versi apa? Jadi apa kita ini bang apa? Karena amang satu nih bang kurang ngajar bikinnya bungul. Udah banyak bang yang kayak model pian nih kami gebuk aja. Waliu mah gak tahu bungul tadi. Ujar Malik bin Dinar bujur Pak, ya aku ini bawa duit dicuntan orang, minta ampun maaf, nah berhutang dulu kagak apa enggak. Melemah Malik bin Dinar, waliullah. Tapi luar biasa luhurnya. Minta ampun bang aku mejar. Dan waliullah. Minta ampun Pak, ya aku ini wali, nama wali.
jaganya tukang juntang bang, apa jaga kan lain, jadi berkelahi kan, kami kena berlalu. Wali Allah ditakut kayak itu, iya, makanya aku minta ampun maaf, nah, tambah dalam lagi kan, minta lagi, kurang ajar sih amang ini bikinnya kita bodoh bang, jadi kayak apa nih? Nah, sudah, kita lempar ke laut situ. Ini dipegang kakinya Malik bin Dinar, tangan dipegang oleh yang awak kapal nih, kapal laut nih, diayun dalam kitab diayun, dilempar keluar kapal, begitu dilempar, nah, baru ketahuan aromanya. Belum sampai ke air itu menyambut, naik, air itu naik, menyambut. Nah duduk dia di air tuh, lalu duduk, kepanasan sudah, sakit hati, Malik bin Dinar aku sudah pukul, maka berdoa. Nah doanya tuh hebat, jangan ditiru kan. Ya kalau lakukan walinya, ujar Malik bin Dinar berdoa kepada Allah, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya, Allahumma bihubbika li ya Allah. Istajib li, kira-kira kayak itu. Allahumma bihubbika li ij'al hadas samaki fil bahr infa'li. Berdoa sekali itu jangan ya Allah kadang kabul ya. Malik bin Dinar berdoa kayak itu aja. Allahumma bihubbika li ij'al hadas samaki fil bahr tarfa'li. Ya Allah ya Tuhanku, dengan cinta engkau kepadaku, buat ikan di laut Nina membayari aku. Biar Malik bin Dinar tak keluar seberapa ikan di laut ini, kecangan sudah melihat Malik bin Dinar bisa duduk di atas air nih. Melihat pulang keluar ikan nih, pemuntungnya tuh ada mutiara, ada berlian, ada apakah? Dalam muntung iwak nih tadi, kepada seling kapal nih tadi. Baru orang tahu, ya Allah, habis itu baru. Ya Allah, baru orang berpikir, aku gak salah melihat di kiri-kiri. Nah, baru ke kiri orang telinga muha-muha nih, muha-muha Malik bin Dinar ini. Ketakutan orang dari baru mati habisnya kita di jalan. Sambar petir ke apa kan? Kita pulang. Menyuruh aku ada menyuruh ikan menarik kaki sendiri. Lalu merayu, nakoda kapal itu merayu. Ya Sidi, wahai tuanku, mohonlah biar sudi naik ke kapal lagi. Ujar Malik begini. Versi lain yang kan sedih. Nehi. Sorry lah ya. Ya. Apa jalannya? Ikan menyuruh aku naik ke kapal ikan lagi. Ujar Malik bin Dinar, ikan menuduh aku karena membayar. Kada mau bang aku. Lalu berjalanlah Malik bin Dinar di Banyu, dilihat orang banyak berjalan di Banyu. Nah riwayat Siti Asagati mendengari bacaan Malik bin Dinar, iya kana budu wa iya kana stain, iya kana budu wa iya kana stain, ya. Iya kana budu wa iya kana stain, iya kana budu wa iya kana stain, iya kana budu wa iya. Berjalan di atas dengan mengucap iya karena wudu, iya karena stain. Apa-apanya ini jagai kekanakan, jangan dicobain di sungai. Jangan mencobai di sungai, tenggelam. Ujar Habib Malik bin Dinar membaca iya karena wudu, iya karena stain di Banyu. Iya bujur, cuma wali bukan nikam. Benar ini tidak. Allah Maha Kuasa menolong ikan, bujur. Allah Maha Kuasa menurunkan duit dari langit, bujur. Cuma mustahil buat ikan. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan makanan kepada Nabi Isa, bujur. Allah Maha Berkuasa menurunkan makanan dari langit, wah ini juga bujur. Tapi mustahil bagi kita sebangsaan. Karena kita bukan nabi. Tidak. Makanya hukumnya nanti diterangkan di situ. Hukum akal ini wajib, jaiz, mustahil. Ngerti ya? Hukum akal itu wajib, jaiz, mustahil. Maksudnya hukum akal itu buat apa? Akal ini nak mentahkimi.
mentahkimi, mewazani perkara ini tadi. Aku terbang, kau ada kira-kira? Ikam siapa? Aku nih sudah berguru sudah, ya Pak. Berguru sama Anang Jenar, bukan Sisi Jenar, Anang Jenar. 10 tahun sudah. Dapat ilmu apa? Ilmu kucing. Sama Anang Utuh sudah juga 10 tahun. Dapat ilmu apa? Ilmu cicak. Ada benar. Maka jatuh mustahil. Yang berguru lawan siapa, Bang? Aku berguru lawan siapa dulu kau dijalani Jais, mudah-mudahan, Bang. Ngerti kan? Mudah-mudahan kawa. Yang berguru lawan siapa, Bang? Datuk Lambayan, Bang. Nah, mungkin aja Jais ya. Mentah kini. Aku di Kawasuki kan ada. Kita pegawai apa? Menarik beca. Nah, kiamat baru suki dia. Aku Kawasuki kan? Apa gawean gawean ikan? Aku berdagang baik. Berdagang dari mana? Dari mulai pagi itu nah sampai ke sore aja. Ya mudah-mudahan, Bang. Kenapa sebab? Karena menguati impian. Karena menguati impian. Aku kalau udah suki apa gawe ini kan? Aku duduk jadi sajadah, kaya sajadah. Kenapa aku nih kata? Aku nih disajadah aja, apa disajadah aja? Wali-wali itu kan disajadah juga. Iya ikan goreng wali-wali kada goreng. Ikan disajadah, goreng aja 24 jam numpang goreng ya disajadah. Mana sugi-sugi? Malah dikatakan oleh Al-Imamul Haddad wali-wali itu Pandir. Ujar ikan, aku jadi wali nih, kenyaman aja. Iya lah ya. Ujar wali itu Pandir. Ujar ikan nih, aku jadi wali, jatuh dan nikah itu belajar dia. Ujar wali ngomong-ngomong. Oh kadang. Makanya kalau mau melihat wali, lihat bidayahnya. Jangan lihat nihayahnya. Kepingin nggak guys dulu kau di jalan nih? Kayak apa? Jangan sidin berapa lawas bang? Ibadah 40 tahun. Kada pemakan rumput ya sampai tenggorokan sidin jadi hijau. Berlumut tentu. Wajar jadi sultan wali. Nikah berapa wiridan? Ya alhamdulillah ulun itu kada banyak bang. Berapa wirid? Ya kalau berdapat lagi penampas ulun baca 100 bang. 100 kali. Berhayal jadi wali. Untungnya masuk surga, jatahnya masuk surga bang. Kenapa? Sebab begini. Orang kalau dalam suluk ada cara. Nah kalau kita belajar baru kita tahu jumlah yang sebujurnya. Nah ini ada PR, coba pian hitung. Kan beribu ratus waliullah ditarik. Ada seorang wali namanya Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar. Coba pian catatnya. Amal beliau ini yang ulun kadirkan cuma 2 rakaat aja. Cuma 2 rakaat. Kada tinggal selama 40 tahun. Nah yang dibaca sidin dalam 1 rakaat itu 90.000 kali Qul Huwallahu Ahad. Berarti sidin ini membaca 180.000 kali Qul Huwallahu Ahad setiap hari selama 40 tahun. Nah coba pian hitung. Ulun pernah menghitung itu lebih kurang 2 miliar. Amaliyah sidin itu selama 40 tahun. Jatahnya kita nih berisi segitu aja Qul Huwallahu Ahad. Mungkin bang biar bisa berkawan lawan Nabi Muhammad SAW. Ya bang. Ini tiap hari dilihat membuka, jangan membuka Al-Quran, membuka sampul Qurannya kada pernah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita teruskan sedikit. Nawabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khatamin nabiyyin dan salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin. Dan Allah Subhanahu wa taala salat telah berselawat itu bel mati. Bel mati. Jadi banyak pertanyaan maksudnya itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berselawat? Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah berselawat? Nah ini berarti kada paham.
amal yang lain, dalam diri amal yang lain, Allah Subhanahu wa taala kita mengamalkan, Allah memerintahkan kepada kita, Allah akan melakukan. Puasa, Allah ada puasa, kita wajib puasa. Kita wajib sholat, Allah ada sholat. Kita bersedekah, berzakat, Allah ada bersedekah, wala zakat. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat, maka Allah pun akan ikut bersolawat. Ikut di sini, ikut dengan kita. Misal kita ini yang duduk sekarang bersolawat, itu solawat menurut riwayat dihantarkan kepada Rasulullah dengan dengan nama daerahnya nih. Ini solawatnya Haji Mahmud bin ini dari Palangkaraya, jalan sekian, kecamatan sekian, nomor sekian. Menurut riwayat apa bujur? Lah iya. Nah, jadi mengikuti kita dalam pengertian ini ketika kita baca sholawat, Allah bersolawat. Ketika Haji Mahmud Palangkani bersolawat 1 kali, maka Allah memberikan ganjaran untuk Haji Mahmud ini sholawat khusus. Misalnya si Fulan, Nabi Muhammad Bashir sebelah ulun membaca sholawat, yang Palangka tuh kan? Iya, yang Palangka sebelah ulun. Sayyidina bersolawat, maka Allah pun bersolawat membalasi Nabi Muhammad Bashir yang di Palangka. Sekarang berapa banyak makhluk di dunia, semuanya masing-masing taksis munfarid itu namanya. Taksis khususan secara individu. Ngerti lah? Ngerti tak? Ngerti kan enggak? Satu-satu orang mendapat keistimewaan secara masing-masing, secara individu gara-gara sholawat. Masing-masing satu-satu. Nah, itu yang kadang kita kurang apa? Kurang ngeh. Kadang ngeh ini tadi. Wah, alal walid, alal jumlah, alal jumlah enggak. Untuk siapa alal jumlah? Satu-satu. Nah sekarang kalau misalkan Habib Muhammad Rafiq atau Habib Muhammad Bashir, ya, yang dari Palangka bersolawat, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 solawatnya untuk orang sepalangka atau untuk tahsis kasih Muhammad. Ya alat domir, itulah namanya alat domir. Jadi jangan takut. Berarti itulah kata Rasulullah SAW, bihasbil bar'i minal bukli an urtara indahu wa lam yusalli alaihi. Maka orang itu terhitung termasuk betul-betul bakhil, sebujur-bujuran sudah. Karena pantas sebujur-bujuran sudah, kalau mau masuk surga itu karena pantas sudah. Bila mana disebutkan namaku, ianya kadang mau bersolawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Bujur-bujur sudah. Kullu ummati dakhal jannah illa man abah. Kullu ni kullu dhamir, bukan alat ijma, maksud alat ijma. Oh seluruh umatku dipalangkan nih bang. Karena begitu Rasulullah menyebut kullu, satu-satu. Hebat. Ini kadang kita ini kan kita bungul mikirkan dunia aja, bujungan, kada mati juga masuk surga, masuk tanah loh. Nah ini pentingnya ilmu ini tadi. Ilmu ini tadi bisa merubah bukan standar, bukan talak, enggak, kualitas hidup sekaligus mati kita. Kualitas hidup, kualitas diri, kualitas mati naik dengan ilmu ini tadi. Wa alihi washabihi ajmain wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wallahu a'lam bissawab. Apa boleh buat ingin hati menyambung lagi, tapi melihat mata pian sudah mengantuk seberapaan. Lebih dan kurang ulun minta ampun, minta maaf. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat bagi ulun yang menyampaikan dan bagi pian seberapaan yang mendengarkan. Dan semoga kita mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya baginda Rasulullah SAW. Wa la Allah yang qawbian mulakan lima waslamin wa yadkhulani bi syafa'ati hadha nabiy syafi wa yatarawahani bi rawi dzalikan na'im wa bi tawali'uni. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa barakana min ba'di tabarrukan ma'suma wa zajal minna madrudan wa la mahruma. Rabbi fajal mu'idana wa yadu husnul khitami wa qina ma sa'alna min aqoyatul isami wa qlim al-arwah minna bilika khairul anami wa bil mukhtar anna min salatin wa salami. وصلى الله على نبينا وعلى آله سيدنا محمد جل جلاله والإكرام والحمد لله رب العالمين. ذكر الله كلامها واللؤلؤ